Part 30. Sabar. Acara pernikahan itu akhirnya berakhir di jam 9 malam. Seluruh keluarga Aditama pun telah kembali ke rumah utama. Sang pengantin pun ikut pulang juga, karena keduanya telah sepakat untuk menghabiskan malam pertama mereka di kamar Rili, bukan di hotel. Sayang, ini sekarang rumahmu juga tidak perlu canggung, ucap Oma Putri. Sudah memanggil Liam dengan sebutan sayang. Bahkan Oma Putri pun tak canggung pula saat mengelus pundak sang menantu. Liamlah yang kelak akan jadi pelindung Rili, gadis kecilnya yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Karena itulah Oma Putri pun akan menyayangi Liam dengan tulus. Berharap Liam juga akan menyayangi anaknya dengan tulus. Reza yang mendengar ucapan itu diam-diam mencebik. Dia saja sudah lupa kapan terakhir kali mamanya itu memanggil dia dengan panggilan sayang. Dan Ajeng yang melihat bibir suaminya nampak meledek pun langsung mencubit perut pria itu. Sampai Reza menggeliat merasa geli. "Terima kasih Oma," jawab Liam patuh. Semuanya segera bergegas menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Hari yang sibuk dan penuh cerita itu pun akhirnya berakhir. Louis yang memutuskan untuk menginap di hotel tempat acara pernikahan itu digelar kini menatap sebuah dompet yang dia pegang dengan bingung. Dompet berwarna merah muda ini adalah milik Nia. Karena terlalu riuh mengurus anak-anak, dia sampai tidak sadar jika telah membawakan dompet gadis kecil tersebut. Tanpa sadar dia pun menyimpannya di saku jas dan kini malah terbawa oleh dia. Astaga, ada-ada saja. Apa dia seceroboh itu? Gumam Louis. Dia pikir harusnya Nia lebih ingat tentang dompet ini. Harusnya Nia menagihnya sebelum mereka berpisah. Mau tidak mau, akhirnya Louis pun menyimpan dompet tersebut, berniat mengembalikannya esok hari. Dengan raut wajah yang nampak begitu ceria Liam akhirnya keluar dari dalam kamar. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. Semua orang jelas sudah berada di meja makan atau bahkan sudah ada yang pergi entah kemana. Kemarin memang hari yang begitu repot karena acara pernikahan itu. Tapi hari ini jelas semua orang kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Bahkan anggota Black Venom pun sudah mulai kembali membuka restoran mereka. Pagi tadi Liam sempat menelpon Franz dan membicarakan beberapa hal. Menuruni anak tangga dengan sedikit berlari akhirnya kini Liam berada di lantai 1. Di ruang tengah langsung bertemu dengan kakak iparnya, Mbak Ajeng yang sedang menggendong baby Geral. Mbak Ajeng usianya lebih muda dibandingkan dia dan Rili. Kadang Liam merasa lebih pantas memanggil wanita itu sebagai adik. "Selamat pagi Mbak," sapa Liam dengan ramah. "Pagi. Kenapa turun sendiri?" "Rili mana?" tanya wanita mungil tersebut. "Rili sedang mandi," jawab Liam jujur. Meski alasan sebenarnya adalah istrinya itu tak bisa berjalan. "Ya sudah sana ke meja makan. Oma masih menunggumu," balas Mbak Ajeng. Oma memang masih setia duduk di sana untuk menunggu Liam dan Rili datang. Kakek Agung juga ada di sana. Sementara suaminya dan Sean sudah pergi ke tujuan mereka masing-masing tadi pagi. Reza ke kantor dan Sean ke sekolah. Melihat sang menantu datang, Oma Putri langsung tersenyum lebar. Dia benar-benar memperlakukan Liam layaknya seorang raja. Melebihi perlakuannya pada anak sendiri. "Sini duduk di dekat Oma. Minum jamu ini dulu. Kalau sarapannya pasti mau sama Rili dikamarkan," ucap wanita parubaya itu dengan bibir yang setia terus tersenyum. Oma Putri sudah paham bahwa anak perempuannya itu saat ini pasti tidak bisa jalan. Badan Liam saja sekekar ini. Tak terbayang bagaimana kekuatannya semalam. "Apa ini? Jamu?" tanya Liam dengan dahi berkerut.
Sumpah dia tidak pernah tahu dengan yang namanya jamu. Warnanya kuning hitam pekat. Dari jarak sejauh ini saja dia sudah bisa mencium aromanya. Dan itu sangat tidak enak. Iya nak, ini jamu kuat. Minumlah. Habiskan. Titah Oma. Kakek Agung sudah menahan tawa sejak tadi. Makin lucu saat melihat Liam yang bingung dan seolah tak ingin meminum minuman aneh tersebut. Namun mana bisa Liam menolak keinginan Oma Putri? Tentu saja tidak bisa. Apalagi di saat dia sudah menganggap wanita parubaya itu sebagai ibunya sendiri. Maka apapun perintah dan keinginan Oma Putri akan sekuat tenaga dia penuhi. Glek. Gitu loh. Jangan dicium-cium. Perintah Oma Putri. Gemas sendiri. Rasanya ingin mencekok saja biar cepat. Tapi aku masih kuat Oma. Tidak perlu meminum minuman seperti ini. Kilah Liam. Meski dia tidak bisa menolak keinginan sama Putri tapi masih coba untuk bernegosiasi. Dan saat itu juga kakek Agung tak sanggup lagi membendung tawanya. Hahaha ya Allah. Ucap kakek Agung keceplosan. Dan tentu langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang istri. Oma Putri tentu kesal ketika menantu kesayangannya diledek. Cepatlah minum. Oma juga membuatkan jamu ini untuk Rili. Sebelum anak itu makan dia juga harus meminum minuman seperti ini. Ucap Oma Putri lagi. Meyakinkan Liam dengan membawa nama sang anak. Ingin Liam tahu bahwa jamu ini aman dan bahkan bukan hanya dia sendiri yang akan meminumnya. Dan kali ini Liam benar-benar tak bisa lagi mengelak. Dengan terpaksa akhirnya dia meneguk segelas jamu itu. Glek. Astagfirullahalazim pahitnya. Glek. Ya Allah aku seperti mau mati. Glek. Aku tidak sanggup Oma. Mohon Liam. Habiskan. Titah Oma Putri dan bahkan langsung mencekok Liam dengan jamu itu hingga habis tak tersisa. Hahaha. Kakek Agung sampai tergelak lebih keras daripada sebelumnya. Pagi yang begitu lucu bagi pria parubaya itu. Pemandangan yang indah sekali. Selamat datang di keluarga Aditama. Batin kakek Agung. Liam masih saja merasa pahit di dalam mulutnya meski dia sudah meminum penawar. Kata Oma Putri setelah dia meminum penawar manis itu maka pahitnya tidak akan terasa lagi. Tapi ternyata itu hanya bohong semata. Hingga dia kembali ke dalam kamarnya rasa pahit itu masih jelas tertinggal di mulut. Sampai Liam terlihat seperti seorang wanita yang tengah hamil muda. Karena berulang kali berlaga seperti mau muntah. Hue. Jika seperti ini rasanya aku ingin cepat-cepat kembali mansion. Gerutu pria berbadan kekar tersebut. Letakkan makanan itu di meja. Setelah itu keluarlah. Titah Liam kepada seorang pelayan yang membawakan makanan untuk dia dan Rili. Dan setelah mengatakan perintah itu Liam pun segera menuju kamar mandi ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh sang istri saat ini. Yang jelas pikir Liam Rili pasti belum selesai. Karena nampaknya Rili butuh waktu lebih banyak untuk berendam di dalam air hangat itu guna mengembalikan kesegaran tubuhnya. Dan benar saja. Ketika Liam sudah masuk ke dalam sana dilihat olehnya Rili yang sedang menggosok tubuh. Sekarang sudah banyak busa di dalam bathtub tersebut. Butuh bantuan? Tanya Liam. Dia sungguh-sungguh. Tidak. Aku bisa sendiri. Kenapa lama sekali? Tanya Rili pula. Karena sebenarnya ia pun menunggu kembalinya sang suami. Hue. Liam malah berlaga muntah. Hingga membuat Rili sampai-sampai berkerut dahinya. Kamu kenapa? Sakit? Tanya Rili. Dia mulai cemas. Oma memintaku untuk minum racun. Rasanya pahit sekali. Adu Liam dengan lidah yang menjulur merasa pahit. Racun. Jamu. Tegas Liam. Astaga. Kukira apa? Rili yang kesal refleks memercikkan air ke arah Liam.
Hia, kamu memancingku? Tanya Liam dengan suaranya yang berat. Tidak, balas Riley pula, membentak. Tiap pembicaraan yang tercipta di antara mereka berdua tak pernah terdengar lembut. Seperti sepasang suami istri yang selalu marah-marah. Padahal seperti itu. Tapi mereka yang apa adanya. Liam tidak peduli dengan jawaban tidak sang istri. Pria itu tiba-tiba melepaskan bajunya yang basah dan membuangnya ke sembarang arah bahkan sampai jatuh ke lantai. Liam, pekik Riley, saat tanpa izin suaminya tersebut masuk ke dalam bathtub. Mas, balas Liam dengan bibir tersenyum miring. Terserahlah, sana keluar. Diam. Biar ku gosok punggungmu. Balas Liam. Dia pun duduk di belakang punggung sang istri dan mulai menggosok punggung itu menggunakan spons. Gosokan Liam terasa seperti pijatan baginya, hingga membuat Riley merasa begitu nyaman sampai-sampai wanita itu ingin memejamkan matanya dan kembali tidur. Ini terlalu nyaman, kata Riley. Ayo pijat aku di ranjang, tambah wanita itu. Liam terkekeh. Kemarin saat di tempat spa tidak ingin aku pijat. Kenapa sekarang malah minta? Ledek Liam. Riley tidak bisa menjawab. Dia hanya mendengus kesal. Honey, panggil Liam tiba-tiba. Kenapa memanggilku seperti itu? Hah? Tanya Riley ketus. Bahkan menatap tajam saat dia menoleh ke belakang. Jamu Oma Putri mulai bereaksi. Bagaimana ini? Tanya Liam pula. Kedua tangan yang sejak tadi fokus menggosok punggung Riley kini telah berpindah ke dua tempat. Satu di dua dada sintal itu dan satunya lagi di lembah bawah sana. Riley sontak menggigit bibir bawahnya kuat. Tapi aku tidak punya tenaga. Tubuhku lemas. Perutku lapar. Balas Riley. Fakta. Liam langsung memeluk erat tubuh istrinya itu seraya merengek. Ah kek, kalau begitu cepat mandinya. Minum jamu omamu itu. Balas Liam. Riley terkekeh. Dia omamu juga. Balas Riley. Aku tidak mau. Dia hanya omamu. Omamu. Jawab Riley. Omamu. Balas Liam. Terus seperti itu. Tak ada yang mau mengakui Oma Putri gara-gara jamu. Bangga. Liam dan Riley hanya tinggal selama 1 minggu di rumah utama keluarga Aditama. Setelahnya mereka akan tinggal di rumah sendiri. Saat pindahan, seluruh keluarga pun ikut mengantar. Termasuk Mas Rian dan Kak Alika. Saat selesai berbenah dan hanya tinggal istirahat. Para wanita berkumpul di dapur dan membuat makanan. Sementara para pria duduk di ruang tengah menikmati minuman hangat mereka dan siaran televisi yang menayangkan sebuah berita. Anak-anak jelas ada dalam pengawasan Nia. Si babysitter dadakan karena dia belum mulai kuliah. Ku dengar, kamu sedang berencana membuka cabang baru lagi untuk restoran. Apa benar seperti itu? Tanya Rian pada Liam. Dia adalah yang paling jarang bertemu dengan sang adik ipar. Karena itulah saat sedang bersama seperti ini Rian yang paling banyak bertanya. Iya mas. Mauku di tiap kota ada 10 cabang restoran. Jawab Liam penuh percaya diri. Kenapa berambisi seperti itu? Kamu kan baru menikah. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Kakek Agung si pendiam akhirnya ikut buka suara. Reza hanya melirik. Dia ingat betul ucapan Liam sebelum menikahi sang adik. Bahwa pria itu akan lebih fokus pada keluarga dibandingkan dengan bisnisnya. Tapi sekarang sepertinya kalimat itu telah berubah padahal baru beberapa hari Liam mempersunting sang adik. Maaf kek, bukan seperti itu maksudku. Hanya saja itu memang cita-citaku. Seluruh orang yang saat ini bekerja di restoran pusat bukanlah karyawan. Mereka adalah keluarga bagiku.
Jadi aku ingin mereka memegang restoran masing-masing. Setelah itu aku akan merasa misiku telah benar-benar tuntas. Jelas Liam. Kakek Agung, Reza dan Rian hanya terdiam. Lantas menganggukkan kepalanya setuju. Mereka tahu selama ini Liam hanya hidup bersama orang-orang tersebut. Tak memiliki keluarga ataupun sanak saudara. Liam tak ingin sukses sendirian. Namun dia juga ingin mengangkat derajat semua orang hingga pada akhirnya memiliki posisi yang sama seperti dia. Liam juga menolak saat kakek Agung menawarkan dia bantuan. Biarlah dalam misi ini Liam akan berjuang sendirian. Banyak sekali hal yang mereka bicarakan sore itu. Tentang Liam juga yang menolak tegas untuk masuk di perusahaan Aditama. Liam akan tetap berbisnis di restoran yang saat ini dia tekuni. Karena itulah pekerjaan yang dikuasai oleh Liam. Pekerjaan yang dia sukai. Kakek bangga padamu, ucap kakek Agung. Bahkan menepuk pundak Liam cukup kuat. Namun Liam tidak merasa sakit dengan pukulan tersebut. Justru menghangat hatinya. Seolah yang mengatakan kalimat bangga tersebut adalah sang ayah. Liam sampai harus membuang nafas kasar untuk meredakan rasa haru yang dia rasa. Bertemu Riley adalah sesuatu hal yang paling dia syukuri. Karena berkat wanita itu, dia menemukan jalan kebenaran. Saat kalian pergi ke Servo nanti, kakek dan oma akan ikut, ucap kakak Agung kemudian. Beberapa hari lalu dia dan Liam pun pernah berbincang. Kakek Agung tahu rencana Liam dan Riley yang ingin mengunjungi makam seluruh keluarga Liam. Karena itulah dia dan Oma ingin ikut. Baik kek, jawab Liam patuh. Setelah makan bersama, akhirnya seluruh keluarga pulang meninggalkan Liam dan Riley di sana. Sepasang pengantin baru itu saling memeluk di teras rumah saat menyaksikan mobil-mobil itu keluar dari halaman rumah mereka. Sekarang bagaimana? Mau menikmati malam ke-8 di sini atau di mansion? Tawar Liam. Malam ke-8 yang masih terasa panas. Tentu saja mansion. Balas Riley manja. Dan saat itu juga Liam langsung menelpon sang tangan kanan. Franz. Kami datang, ucap Liam.